Bisnis Universitas UIN Dki Abdul Rahman Wahid Pekalongan ya. Dan ucapkan selamat datang di Pabrik Yakult Mojokerto. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga dalam kondisi yang baik dan sehat semuanya. Nah, baik, karena kita sedang berada di Pabrik Yakult, jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang apa kabarnya bisa dijawab dengan kata yang di depan, yaitu yes every day. Bisa ya? Lagi ada coba, apa kabarnya? Yes every day. Terima kasih. Jadi yes every day singkatannya, yes sendiri singkatan dari Yakult enak dan segar. Jadi setiap hari kita minum Yakult dan nanti memungkinkan tubuh menjadi lebih kuat. Jadi sudah dapat Yakult semuanya? Sudah, silakan Yakultnya boleh langsung diminum saja. Sambil santai Yakult dibagikan tadi, silakan bisa diminum saja. Baik, sebelum dimulai di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza dari bagian Mas PT Yakult. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya. Silakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Sekali lagi biar bapak jawabnya ya. Apa kabar? Yes every day. Every day. Semoga sudah kondisi baik dan sehat. Baik bapak ibu saudara rekan, perkenalkan nama saya Mangira, saya dari bagian humas dan saya bersama mengikuti acaranya. Oke, baik, terima kasih Kak Palmina. Baik, sebelum dimulai di sini saya sampaikan dulu untuk susunan acaranya. Jadi pertama ada penjelasan tentang profil perusahaan PT Yakult, pemutaran film, penjelasan bahan baku, kemudian diajak jalan-jalan untuk keliling dan termasuk buatan Yakult di ruang produksi. Nanti kembali lagi ke ruang ini ada sesi tanya jawab dan juga penyampaian pesan dan kesan. Baik, demikian susunan acaranya. Sebelum dimulai di sini saya akan putarkan dulu video safety introduction dari PT Yakult dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Selamat datang di PT Yakult. Selamat datang di PT Yakult Indonesia Persada Pabrik Mojokerto. Safety Induction Video. Saat ini Anda sedang berada di PR Room, di mana ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran dan sarana evakuasi darurat seperti set alarm, apar, hidran, dan petunjuk arah evakuasi. PT Yakult Indonesia Persada berkomitmen dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan secara berkesinambungan untuk mewujudkan nilai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terjaganya kondisi lingkungan. Fasilitas umum. Apabila Anda membutuhkan fasilitas toilet, dapat Anda akses pada sisi utara ruangan ini pada lantai yang sama. Ruangan ini merupakan area bebas rokok. Silahkan menggunakan fasilitas smoking area yang berada di luar gedung ini. Jika Anda membutuhkan fasilitas kesehatan dan ruang laktasi, silahkan menghubungi staf yang bertugas untuk di atasnya klinik dan ruang laktasi. Apabila Anda mendengar bunyi alarm, jangan panik. Segera evakuasi diri Anda dengan mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi. Gunakan tangga darurat untuk akses evakuasi. Hindari menggunakan lift saat evakuasi. Ikuti arahan staf yang bertugas menuju titik kumpul atau assembly point. Apabila terjadi gempa bumi, segera posisikan tubuh merunduk, berlindung di bawah meja, dan lindungi kepala Anda. Bertahan hingga proses gempa selesai. Apabila gempa bumi selesai, segera ikuti arahan staf yang bertugas untuk menuju titik kumpul atau assembly point. Jagalah kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. PT Yakult Indonesia Persada telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Sistem Jaminan Halal, Sertifikat Layak Fungsi PUPR, Proper Lingkungan Kemen LHK, dan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner. Terima kasih dan selamat menikmati kunjungan Anda.
Baik, demikian video safety induction dari PT Yakult dan semoga kunjungan Anda menyenangkan. Oke, baik, yang saya jelaskan yang pertama itu adalah profil perusahaan PT Yakult. Jadi nama perusahaan kami adalah PT Yakult Indonesia Persada, berdiri tanggal 2 Februari tahun 90, produksinya 12 Januari tahun 91 dengan status kepemilikan 100% PMA dari Yakult Bekerja Jepang. Nah, di Indonesia sendiri ada dua pabrik yang beroperasi. Yang pertama lokasinya ada di Desa Pesawahan, Cikurug, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian yang kedua lokasinya ada di Moron Wisata Park, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, dua pabrik ini bisa digunakan untuk kegiatan kunjungan industri secara langsung yang sudah kita laksanakan dari tahun 92 sampai dengan hari ini. Kemudian kita juga ada kegiatan kunjungan kelompok komunitas anak-anak kecil yang biasanya kita laksanakan pada hari Sabtu. Kemudian untuk Yakult rekan-rekan merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik Lactobacillus casei Shirotase hidup. Jadi bila kita minum Yakult, kita akan minum bakteri baik dalam kondisi yang hidup. Kemudian ini berbagai macam produk Yakult yang ada di Indonesia. Nah, ini sertifikat yang kami miliki. Kami ada sertifikat siaga dari BPOM, sertifikat ISO 22000 tahun 2018 tentang manajemen sistem keamanan pangan dan sertifikat halal dari BPJPH. Nah, kemudian untuk Yakult sendiri merupakan minuman wajib disimpan dalam kondisi yang dingin dengan suhu 0 sampai 10 derajat Celcius, hidupkan dari sinar matahari secara langsung, dan masa kadaluarsa Yakult cukup singkat, hanya 40 hari saja, baik produksi tanpa menggunakan bahan pengawet. Nah, untuk distribusi itu ada dua, yang pertama dari Yakult Ready, kemudian yang kedua yaitu adalah direct sales. Untuk wilayah distribusi Yakult di Indonesia, kami sudah tersebar di seluruh kota di seluruh Indonesia. Jadi sudah ada sekitar 114 kantor cabang pemasaran Yakult, dan yang paling jauh kita ada di cabang Jayapura. Nah, berikut merupakan aplikasi terbaru dari Yakult, yaitu aplikasi untuk pengumpulan sampah botol bekas Yakult. Jadi bila Bapak Ibu atau rekan-rekan yang di rumah atau di tempat tinggal ini ada botol bekas Yakult, ini jangan dibuang. Nanti bisa dikumpulkan, bisa diberikan kepada Yakult Ready yang ada di tempat tinggal masing-masing. Nanti setiap sampah botol Yakult yang terkumpul itu bisa dihitung dan itu di poin. Nah, poinnya kalau sudah terkumpul bisa ditempatkan untuk berbagai macam souvenir menarik. Berikut sosial media kami, bila rekan-rekan punya sosial media, silakan bisa follow juga sosial media Yakult. Dan terima kasih sudah mendukung kami menjadi lebih berkualitas dan melaksanakan standar ISO. Dimohon dari mereka apapun kepada petugas dari Yakult kecuali pesanan tulus, siapkan konsumen dan pelanggan Yakult sepanjang masa. Mari bersama-sama memilah sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bagi demikian penjelasan tentang profil perusahaan PT Yakult, selanjutnya saya akan putarkan film kesehatan. Kita sama-sama dan ucapkan selamat menyaksikan. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hayati membuka peluang peneliti dalam menggali manfaat bakteri baik untuk kehidupan. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik L-Casei Shirotase hidup di tiap botolnya. Tahun 1930, dunia dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas Imperial Kyoto yang menjadi cikal bakal lahirnya Yakult pada tahun 1935. Dr. Minoru Shirota berhasil menyeleksi dan mengkulturkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama L-Casei Shirotase. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang dari malnutrisi dan penyakit menular yang merajalela. Dr. Minoru Shirota juga mempunyai prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Shirotizer, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Usus yang sehat kunci umur panjang dan membuat Yakult dengan harga terjangkau. Yakult adalah minuman keluarga yang kini telah dikonsumsi lebih dari 40 juta orang di 40 negara dan wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian dan manfaat bakteri baik bagi umat manusia ini sudah dilakukan sejak lama. Di Indonesia, pabrik Yakult pertama kali didirikan di Jakarta Timur pada tahun 1990.
Pabrik Yakult di Indonesia dibuat berdasarkan standar internasional dan dirancang agar dapat memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjungnya. Pabrik Yakult di Sukabumi bahkan menjadi salah satu objek wisata edukasi dengan jumlah pengunjung terbanyak di seluruh dunia. Sebelum proses produksi, setiap karyawan pabrik diwajibkan melakukan beberapa tahap proses pembersihan untuk menjamin kehigienisan produk yang akan dihasilkan. Bahan baku pembuat Yakult memenuhi sistem keamanan pangan yang berstandar ISO 22000. Yakult yang masih pekat atau yakon akan dicampur dengan air yang sudah disterilisasi di tangki pencampuran. Proses pembuatan Yakult dilakukan secara higienis dengan mesin otomatis tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pewarna. Selain itu, Yakult juga dianugerahi Piagam Bintang Keamanan Pangan RI serta tersertifikasi halal yang nantinya akan terus diperbarui secara periodik. Selain produk Yakult original, untuk merespon permintaan masyarakat akan produk baru, maka telah hadir produk Yakult Life yang memiliki kandungan kalori yang rendah. Metode penyusunan dan penyimpanan pun dikontrol dengan ketat agar kualitas produk tetap maksimal. Dengan ruangan khusus bersuhu 0-10 derajat Celcius, kondisi setiap botol Yakult bisa senantiasa terjaga dengan baik. Pendistribusian dalam jumlah besar dilakukan oleh salesman ke supermarket, minimarket, maupun ke toko-toko. Proses pengantarannya menggunakan mobil berpendingin khusus untuk menjaga kualitas Yakult yang terbaik tiba di konsumen sebelum tanggal kedaluarsanya. Selain itu, Yakult juga dikonsumsi dalam skala besar untuk menu pasien di rumah sakit, jatah menu karyawan pabrik, menu breakfast hotel, serta event dan outlet khusus lainnya, sehingga Yakult dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mendekatkan diri kepada pelanggan, Yakult Lady mengantar langsung sekaligus sebagai pusat informasi berjalan. Jadi seperti prinsip Shirota Isam dari Dr. Minoru Shirota bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa ibu-ibu? Terima kasih. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, Yakult Lady secara rutin dididik dan dilatih kemampuan komunikasinya. Selain menjalankan bisnis, Yakult juga peduli terhadap lingkungan, diantaranya penanaman pohon tegakan, edukasi deteksi dini kanker payudara, pemberian produk Yakult kepada tenaga medis saat kondisi pandemi, dan penarikan sampah plastik Yakult untuk lingkungan yang bersih. Program kebaikan ini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Manfaat Yakult telah dinikmati oleh puluhan juta orang di seluruh dunia, dan Yakult akan terus menyebarkan kebaikan ini untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Yakult, minuman keluarga sehat setiap hari. Minum Yakult tiap hari. Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan lagi ya ke acara berikutnya, yaitu penjelasan untuk bahan baku atau bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan Yakult. Nanti kalau mau dicatat silakan bisa dicatat bahan bakunya. Untuk bahan yang pertama yang kami gunakan dalam proses pembuatan Yakult adalah bakteri. Masih ingat tadi apa nama bakterinya? Lactobacillus casei shirota strain atau bakteri LCS. Kemudian bahan yang kedua yang kami gunakan adalah susu skim bubuk. Susu skim bubuk ini merupakan susu sapi
yang sudah dihilangkan kandungan lemaknya. Khususnya bubuk ini digunakan sebagai media hidup bagi bakterinya. Untuk bahan berikutnya yang digunakan adalah dextrosa. Dextrosa ini merupakan gula yang berasal dari sari pati singkong. Dextrosa digunakan sebagai nutrisi atau makanan bagi bakterinya. Untuk bahan berikutnya yang digunakan adalah sukrosa. Sukrosa ini merupakan gula yang berasal dari tebu. Disebut juga dengan nama gula pasir, digunakan sebagai pemanisnya. Kemudian ada juga bahan yang namanya polistiren resin. Polistiren resin atau biji plastik. Nah, biji plastik ini digunakan untuk bahan baku pembuatan botolnya. Jadi botol Yakult dibuat di pabrik sehingga botol yang kami gunakan adalah botol yang selalu baru. Awal dicetak botolnya masih putih polos. Botol ini akan diberi label, diisi dengan Yakult, ditutup menggunakan bahan aluminium foil seperti ini. Setelah ditutup, nanti Yakult akan dikemas dalam kemasan single pack. Satu packnya berisi 5 botol Yakult dan disatukan menjadi kemasan repack yang berisi 10 pack atau 50 botol Yakult. Dan kemudian Yakult siap untuk didistribusikan. Ya, tadi informasi tentang baku pembuatan Yakult. Setelah ini kami akan mengajak rekan-rekan untuk jalan-jalan yang menjadi seperti apa proses produksi yang ada di pabrik Yakult Mojokerto. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama nanti bagi rekan-rekan yang membawa kamera atau handphone, sementara mohon bisa disimpan dulu karena dilarang mengambil gambar atau video yang mengarah langsung ke proses produksi dari Yakult. Dan yang kedua, untuk botol Yakult yang kosong nanti mohon botolnya dibuang dulu ya di tempat sampah yang sudah kami sediakan di dalam ruangan ini. Ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Jadi Yakult yang belum habis bisa dihabiskan. Kalau Yakult yang masih utuh disimpan dulu aja di dalam tas atau di kantongnya Yakultnya. Oke, rekan-rekan semua sudah siap untuk jalan-jalan? Silakan bisa berdiri, langsung menuju ke belakang. Nanti jalan-jalannya bersama dengan Kak Didi. Terima kasih. Harusnya aku nggak bawa ini. Untuk HP sama kamera silakan bisa disatu ya. Mungkin kalau kalian dari FEB nggak pernah menemui yang di depan ini ya,
karena praktikumnya pasti berbeda. Jadi untuk pengetahuan saja bagi teman-teman semuanya, nanti untuk mengetahui bagaimana bisnis itu beroperasi atau operasionalnya seperti apa. Oke, mungkin kalau yang tidak kelihatan atau tingginya menjauhi langit boleh tukar sama temannya di depan. Ini dulu ya, kita lihat satu-satu dulu, jangan kesal dulu, saya jelasin dulu. Oke, sudah kumpul semua? Sudah. Dan di belakang sudah ya, aman ya. Oke, sekarang kita mau masuk era produksi dari Yakult. Kami ingatkan kembali bagi membawa kamera sama HP sudah disimpan. Sudah dimasukkan ke dalam tas tulis saku ya. Karena sama era produksi tidak diperbolehkan untuk mengambil foto dan video. Dan nanti di setiap dinding juga sudah ada notifnya. Mohon tidak mengambil foto atau video saat jalan di area produksi. Oke, sudah siap? Saya mulai penjelasannya. Jadi di depan kita sekarang ini adalah ruang kendali mutu atau ruang quality control, atau biasanya teman-teman sebut dengan QC atau laboratorium. Jadi di ruangan ini akan dilakukan proses pengujian. Proses ujinya ada 3 uji, yaitu uji fisika, uji kimia, dan uji mikrobiologi, yang tidak akan kalian temui ketika di kampus. Ya. Anak-anak saintek yang ketemu, uji fisika, kimia, dan mikrobiologi. Dan kemudian tim QC juga akan melakukan pemilihan bahan baku, pengambilan sampel selama proses produksi berlangsung, dan menentukan masa kadaluarsa dari Yakult. Nah, tadi sudah dijelaskan berapa lama? 40 hari. Dan kemudian di dalam Yakult isinya bakteri. Apa tadi nama bakterinya? Lactobacillus atau bisa disingkat dengan nama LCS, Lactobacillus casei shirota strain. Nah, itu bisa dilihat bakterinya di depan sana di layar monitor. Jadi itu bakterinya diambil langsung dari mikroskop yang ada di sebelahnya. Kelihatan kan? Ya, kamu menjauhi langit soalnya, maju ke depan. Oke, yang mungkin setinggi botol Yakult silakan bisa oper sama temannya di depannya. Oke, gantian. Itu bakterinya diambil dari mikroskop di sebelahnya. Hidup apa mati bakterinya? Hidup. Berarti yang tadi diminum di dalam Yakult kondisinya hidup. Nah, itu bakteri asam laktat yang hidupnya di dalam susu yang menjaga kesehatan pencernaan. Oke. Kalau sudah lihat bakterinya bisa gantian. Yang lainnya yang belum silakan bisa lihat. Kalau yang sudah kita geser ke sebelah sini. Oke, silakan. Kita lihat proses pembibitan. Jadi bakteri Alcias itu makhluk hidup. Kalau makhluk hidup pastinya berkembang. Iya. Di sini menggunakan tangki-tangki pembibitan. Ada berapa tangkinya dihitung? Gue jawab banyak, ini masuk aset loh. Ayo, hitung aset piye. Ya, anak FEB ditanya dapat kredit nanti jawabnya banyak, pokok beda. Ada? 7. Oke, satu tangki kapasitasnya 500 liter. Sebelum digunakan, setiap SOP-nya harus disterilisasi terlebih dahulu. Kalau sudah steril, pertama yang disiapkan adalah media hidup. Apa media hidupnya tadi? Media hidup apa bakteri loh? Susu. Oke. Medianya susu. Sama ditambah makanan. Apa tadi makanannya? Dextrosa. Susu ditambah dextrosa dimasukkan ke dalam tangki, terus ditambahkan dengan bakteri dari ruang QC. Selanjutnya difermentasi. Fermentasi suhunya 37 derajat Celcius. Lama fermentasi 24 jam atau 1 hari. Oke, sudah. Fermentasi suhu 37 derajat Celcius. Lama fermentasi 24 jam. Oh, apa? Suhu berapa? Lama? Oke. Terus selama 24 jam bakterinya berkembang biak. Dengan cara apa bakteri berkembang biak? Angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan dulu. Membelah diri. Ini kasih hadiah. Oh, angkat tangan kunci. Angkat tangan dulu.
ya. Oke, selanjutnya kita lihat tangkinya. Ini mata kuliahnya anak teknologi pangan kalian ini ya. Ini fermentor namanya. Fermentor ini digunakan untuk proses fermentasi. Jadi seperti bagian-bagian. Kalau aja ya. Kalau teman-teman belum belajar manajemen operasional, dia harus tahu bahwa ada ini fermentasinya seperti ini. Kalau sudah, mau lihat bahan bakunya sebelah sini. Ini boleh dipegang. Boleh dipegang, boleh diamati. Sukrosa tadi apa? Gula pasir, dextrosa. Saripati singkong. Susu skim bubuk. Oke. Nah ini baru. Sama-sama putih tapi teksturnya berbeda. Kalau mau diamati dulu boleh. Kita coba cemilin ya. Wow. Sudah, kita nanti bahan bakunya akan dilarutkan dulu, terus digunakan di proses sebelah sini. Ini proses kultur sekarang kita turun ke bawah ya. Kita berhenti sampai di depan ruang pengkulturan biar teman-teman pernah mencatatnya. Oke, kita stop di sini di depan slide tulisan ruang pengkulturan bakteri. Jadi kultur itu teman-teman itu proses pengembangbiakan bakteri juga. Kalau di sini menggunakan tangki yang lebih besar, tulisannya apa tangkinya? CT. CT itu culture tank. Culture tank atau tangki kultur. Satu tangki CT kapasitasnya 18.000 liter. Dan sebelum digunakan, SOP-nya harus diapakan dulu? Sterilisasi dulu. Kalau sudah steril, prosesnya sama dengan yang ada di ruang pembibitan. Yaitu apa aja tadi? Susu skim, terus dimasukkan dextrosa, terus ditambahkan bibit bakteri dari ruang pembibitan. Terus diferment, suhunya 37 derajat Celcius. Kalau di sini fermentasinya lebih lama, yaitu 7 hari atau seminggu. Kenapa kok lebih lama? Ada tahu? Karena volume tangkinya lebih besar. Kalau sudah 7 hari akan didapatkan jumlah bakteri yang ditentukan dan cita rasa asam yang khas tadi ya. Jadi didapatkan jumlah bakteri. Jadi bakterinya dalam satu botol dihitung. Ada yang tahu satu botol jumlah bakterinya berapa? Dihitung, bakteri itu bisa dihitung kalau ada faktor. Ayo, siapa tahu baca di kemasannya? Ada yang ingat? Sama menjawab. Tidak ada? Pas? Pas, oke. Dalam satu botol 65 ml terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri LCS yang sudah masuk dalam perut kalian. 6,5 miliar bakteri LCS. Udah habis kan tadi bakterinya mulai miliar, masuk ke perut toh? Ada rasa gerak di perutnya? Enggak. Oke, karena di sini susu fermentasinya rasanya masih asam, susu fermentasi di sini akan dipindahkan ke tangki di sebelahnya yang bertuliskan ST untuk dicampur dengan gula atau sukrosa. Oke, kita geser ke ruang pencampuran atau mixing room. Untuk di ruang pencampuran ini tangkinya berbeda, tanda tulisannya ST atau storage tank. Lebih besar apa lebih kecil kalau diamati? Lebih besar, kapasitasnya 32.000 liter. Sebelum digunakan harus diapakan dulu? Sterilkan dulu. Kalau sudah steril, prosesnya gula atau sukrosa yang sudah larut akan dimasukkan dulu ke dalam tangki. Jadi gulanya dimasukkan dulu. Gula atau sukrosa yang sudah larut dimasukkan dulu ke dalam tangki, terus ditambahkan dengan susu fermentasi dari tangki CT. Gula atau sukrosa ditambah susu fermentasi menjadi Yakon. Nah itu, Yakon atau Yakult konsentrat, tulisan di atas tangkinya, DSP 2-4. Sehingga Yakon atau Yakult konsentrat sudah memiliki dua rasa, yaitu asam sama
manis karena sudah dikasih gula. Karena namanya Yakult konsentrat pasti memiliki tekstur kental. Karena namanya konsentrat ya, pasti itu teksturnya kental. Jadi Yakult konsentrat ditambah air steril baru menjadi Yakult yang sudah siap diisi ke dalam botol. Nah itu tadi pas pembuatan Yakultnya udah selesai, so easy kan? Oke, udah tunggu dulu. Kalau udah selesai bilang ya. Udah? Ya, yuk kita turun ke bawah. Kalau di sebelah sini proses pembuatan Yakult. Selanjutnya kita ada proses pembuatan botol. Jadi Yakult itu membuat botolnya sendiri, sehingga botolnya itu selalu baru dan steril dan hanya satu kali pakai. Sambil jalan turun, dilihat ke bagian atas, itu ada yang terbang-terbang di atas. Nah itu di atas lihat apa yang dilihat terbang? Bapak Ibu kalau mau lihat biji plastiknya itu bahan bakunya polystyren resin yang memiliki kerapatan tinggi sehingga mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari luar itu masuk ke dalam produk. Makanya dipakai polystyren resin. Nah udah lihat ke atas ya, udah terbang ya. Nah itu kalau mau lihat dari bawah sana. Nah ini mesin pembuatan botolnya. Apa nama mesinnya itu? Injection blow molding mesin. Belajar bahasa Inggris oke. Oke, nama mesinnya itu ya. Terus bahan bakunya tadi biji plastik. Biji plastik dimasukkan ke mesin, kemudian dipanaskan dengan suhu 200 derajat dan langsung dicetak jadi botol yang full. Gampang kan bikinnya? 200 derajat Celcius. Satuannya pakai derajat Celcius ya. Kalau tutupnya yang bisa botolnya masih kosong tutup ya. Dan satu mesin dapat mencetak sebanyak 11.000 botol setiap jam. 11.000 botol per jam. Saya di demo saya Indonesia ada botolnya 11.000 per hari. Permintaannya banyak. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah kita maju dan lihat ruangan di sebelah kiri. Jadi yang dari atas tadi jatuh ke mesin sebelah kiri. Nah ini nama mesinnya. Mesin penata botol atau scramble botol mesin. scramble botol mesin, botol di botol. Oke, ya sesuai fungsinya. Jadi buat menata botol-botol Yakultnya sehingga posisinya menjadi berdiri dan rapi, baru dikasih label tanggal kadaluarsa. Terus siap untuk diisi. Isinya di mesin pembotolan namanya. Kalian semester berapa? 4. Semester genap ya? Iya. Oke, sudah lihat mesin penata botol, kita lihat proses pengisian di sebelah sini. Sekarang kita lihat proses pengisian di mesin pembotolan. Jadi nama mesinnya adalah mesin pembotolan. Nah itu mesinnya, suruh-suruhan guys. Dan itu mesinnya ada berapa? Ada berapa mesinnya? Itu Sip 8 ini remedi. Ayo hitung-hitungannya ada berapa? Ada 9. Ada 9 mesin. Jadi tadi botol yang sudah dikasih label, dikasih tanggal kadaluarsa, diisi dengan Yakult di mesin pembotolan menggunakan sistem hampa udara. Dan setelah diisi, ditutup menggunakan bahan apa penutupnya? Aluminium foil. Nah ini aluminium foilnya, kalau mau lihat di meja display sebelah situ.
Ini ada bahasa gaulnya, bahasa Jawanya loh. Ada yang tahu nggak bahasa Jawanya apa? Aluminium foil. Kan kalau dari gerejeng, betul. Kita kasihan dia, kamu sudah menjawab gerejeng. Iya betul. Aluminium foil itu bahasa gaul Jawanya adalah gerejeng. Terima kasih. Dan satu mesin dapat mengisikan sebanyak 45.000 botol setiap jam. Nah itu tadi satu mesin diisi 45.000 botol per jam. Dalam satu hari kapasitas pabriknya rumah botol berapa produksinya? Masih ingat? Di BPT tadi kapasitas produksi pabriknya rumah botol 1.200.000. Salah. Ayo. Berapa di PPT tadi? Ya, kapasitas produksi. Itu buat hitung HPP loh ya, kalau misalkan baca HPP. Ya produksinya dikurangi biaya-biaya jadi harga penjualan. Iya, kapasitas produksi. Pas. Atau bisa pas loh. Beres. Lihat ini dulu aja, lihat ini. Itu ada kakak-kakaknya yang sedang duduk liatin botol. Itu sedang melakukan proses pengecekan visual. Jadi sortir, kalau ketemu botol Yakult yang rusak, pennya tutup kurang rapat, atau Yakult yang nggak terisi penuh, jadi akan disortir. Disortir itu botolnya nggak sesuai tadi diambil, selanjutnya botol sama isinya langsung dibuang dan menjadi limbah. Kalau sudah baik kondisinya, langsung lanjut ke proses pengemasan di sebelah sini. Jadi kita lihat proses pengemasan dulu ya. Kita stop dulu di sini. Sebelum naik ke lantai 2, kita stop dulu di ruang pengemasan. Sudah guys, yang di pengisian yang diambil terus nanti dibongkar lagi, terus dimasukkan ulang, terus contohnya kayak di belakang, di sebelah kiri. Karena ini cuma kemasannya aja, yang produknya sudah masuk ke dalam. Beda sama yang di sana. Nah ini pengemasan ya. Mesin pertama mengemas jatuhnya jadi satu pack, isinya berapa? 5. Terus di sebelah kanan disatukan jadi limpack isinya 50 atau 94. Terus ditata pakai robot, pakai sistem robotik yang ada di sebelah kanan. Nah itu gampang kan? Terus habis itu kalian belajarnya FIFO, LIFO, habis itu sistem penyimpanan terus seluruh perangkat semuanya kalau di bisnis. Bagaimana ini beroperasi? Kenapa dibelinya 65 mili? Beli bahan bakunya harganya berapa? Terus jualnya berapa? Dikurangi beban? Pusing ya, meledak. Ya, terus untungnya marginnya berapa? Harga jualnya di Jawa sama di luar Jawa berapa? Oh, beda ya? Beda. Harga Jawa Bali sama di luar itu beda. Kalau di luar Jawa berapa? Selisih 500. Oke, sudah? Udah tahu jawabannya kapasitas produksi pabrik Yakult Maju Pertama? Masih tahu lagi? 5.460.000 botol setiap hari. 5.400.000. Itu pokoknya. Udah ya? Langsung naik ke lantai 2. Di sana sudah ditulis sama kapal merah untuk dijelaskan proses berikutnya yang ada di lantai 2. 5.460.000 botol. Ya,
Ini aja cuma balik-balikin doang. Iya, tapi kan mungkin maksudnya nggak secepat nonton. Pinter maksudnya. Baik Bapak Ibu, setelah rekan semuanya, silakan lihat bersama-sama ke dalam ruangan. Kalau kita perhatikan di bawah sana, proses penyusunan diakonnya sudah menggunakan bantuan robot. Akan disusun otomatis di atas palet sebanyak 10.500 botol. Baru kemudian secara otomatis pula, Yakul akan masuk ke dalam ruang pendingin ataupun storage yang di bawah di sebelah kanan. Karena saya tidak bisa memanggil Bapak Ibu serta rekan-rekan masuk ke dalam ruangan tersebut, jadi saya sudah siapkan video yang menunjukkan kondisi ruangan. Silakan kembali, silakan melihat monitor di sebelah kiri. Ruangan ini dibenarkan suhunya di 5 derajat Celcius. Berarti saat bekerja di dalamnya, karyawan harus menggunakan apa? Jaket. Yang diambil untuk kemudian disusun di rak yang ada di sana. Yang akan disimpan sementara antara 1 sampai 2 hari sambil menunggu hasil uji laboratorium keluar. Setelah dinyatakan aman, barulah siap untuk dikirimkan. Pengiriman kami menggunakan sistem FIFO, yaitu first in, first out. Jadi yang mulai pertama kali masuk dalam ruang pendingin akan dikirimkan yang paling awal. Untuk melihat bagaimana proses pengirimannya, silakan kita lihat bersama monitor di sebelah kanan. Untuk pengiriman, kami juga menggunakan kendaraan berpendingin khusus agar kualitas Yakul tetap terjaga. Yakul yang dikirim akan dimasukkan, jumlahnya ini akan disesuaikan dengan permintaan dari cabang. Hal ini dilakukan untuk menjaga jumlah Yakul yang ada di pasaran, mengingat masa kadaluarsanya yang cukup singkat. Masih ingat tadi berapa hari kadaluarsanya? 40 hari, terhitungnya sejak diproduksi dan harus selalu disimpan di dalam kulkas. Dari pabrik, Yakul akan dikirimkan ke cabang, di mana saat ini ada 2 pabrik yang beroperasi, maka untuk proses pengirimannya akan dibagi. Kalau Mojokerto bertugas mengirimkan ke cabang yang ada di bagian timur, sedangkan di bagian barat akan dikirimkan dari pabrik yang satu lagi. Di mana tadi? Sukabumi. Nah, setelah sampai di cabang, baru kemudian Yakulnya siap untuk didistribusi. Ada 2 jalur ya. Masih ingat tadi apa saja? Yang pertama, Yakul Lady yang bertugas mengirimkan Yakul langsung ke konsumen, dan satu lagi Surplus atau direct sales yang mengirimkan Yakulnya ke toko serta pakaian. Baik, silakan lanjut jalan lagi. Silakan ke sebelah sini, kita akan lihat ruangan kedai. Jakarta ini 1, 2, dan 3. Kalau kerja di sini mau pakai dia aja. Oh, itu juga. Nawarin keluar dulu. Itu juga. Ya, apa gimana caranya? Ngejar apa LC-nya? Oh, ya cepat. Ngapain ngejar LC? Botol-botol dari bawah menuju ke atas masuk dalam kaki menampung botol. Terbuat dari stainless berkualitas tinggi. Kalau penuh ini kakinya bisa menampung sampai 555.000 botol. Selain itu dari kaki ini botolnya banyak tinggi dari masuk dalam kaki menata di bawah. Ingat ya, yang berbentukan besar, yang kita akan dari belakang, lalu
kode jarak Yakult. Di ruangan ini saya putarkan beberapa film. Sambil menonton, saya persilakan untuk menggunakan handphonenya. Saya persilakan menggunakan kameranya. Jadi boleh berfoto. Silakan untuk menggambar di dalam ruangan ini. Silakan berfoto di spot yang sudah kami siapkan. Tapi pengambilan gambarnya hanya bisa dilakukan di dalam ruangan. Jadi bolehnya hanya di dalam ruangan. Dan boleh dari depan sampai ke arah dalam. Silakan, kita foto-foto dulu. Masuk lagi, silakan bisa bergeser. Yang teman-temannya yang di luar bisa bergabung. Sambil saya akan putar film. Selamat datang di pabrik Yakult Mojokerto. Bahwa pada Silakan bisa masuk ke dalam ruangan. Dr. Shirota berhasil menemukan bakteri asam laktat yang dinamakan Lactobacillus casei shirota strain. Bakteri tersebut bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri mematikan di dalam usus manusia. Kok nggak ngomong? Ini adalah tampilan dari bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota. Oh, jadi itu dinamakan bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Dengan niat berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat, pada tahun 1935, Dr. Shirota berhasil menciptakan probiotik pertama kali di Jepang yang dinamakan Yakult, yang mengandung bakteri baik Lactobacillus casei shirota strain. Karena itu, Yakult dikenal sebagai minuman pelopor probiotik. Wah, coba lihat. Ini adalah kemasan pertama minuman Yakult loh. Setelah itu, untuk mendukung usaha penelitian pada bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, pusat penelitian mikrobiologi Yakult atau Yakult Center didirikan di Tokyo, Jepang pada tahun 1967. Sampai saat ini, Yakult masih terus melakukan riset tentang bakteri Lactobacillus casei shirota strain untuk kebaikan manusia. Sebagai seorang yang ahli di bidangnya, Dr. Shirota percaya akan pentingnya pencegahan sebelum sakit dan usus yang sehat membawa pada umur yang panjang. Untuk itulah, Yakult dibuat dengan harga yang terjangkau. Ide Dr. Shirota ini disebut sebagai Shirotaisme. Tahukah Anda, Shirotaisme merupakan filosofi dari seluruh organisasi yang berkebutuhan. Penyembuhan bakteri kedua dengan menggunakan Yakult dimulai sejak tahun 1963 dan disebut dengan Yakult Laying System. Dari sekitar 103 kantor penjualan di Jepang, terdapat lebih dari 35.000 orang Yakult Laying yang aktif membantu konsumen untuk mengerti akan kebaikan Yakult untuk kesehatan. Agar konsumen bisa minum Yakult setiap hari, Yakult Laying dapat melayani tanpa tambahan biaya. Dengan visi dari Dr. Shirota melindungi kesehatan manusia di seluruh dunia, Yakult memulai ekspansi keluar Jepang pada tahun 1960. Sekarang, Yakult telah melakukan penjualan di lebih dari 38 negara. Selain Jepang, ada lebih dari 46.000 Bentar, aku belum nemu hasil. yang menampilkan produk langsung ke konsumen. Sudah ada lebih dari 770.000 toko yang menjual Yakult dan sekitar 40 juta botol Yakult dikonsumsi setiap harinya di seluruh dunia. Wah, sekarang Yakult ikut membantu menjaga kesehatan pencernaan seluruh manusia di dunia dong. Coba lihat aja. Apa sih?
produksi atau Yakult, kalian bisa tanyakan saat sesi tanya jawab. Sumpah, Ra, Salma nggak diajak. Lah orang dia nyajak kayak gitu. Apa kita? Iya, nggak dia. Ini sampai jam berapa sih? Bentar. Iya, 16.30. Lurus yuk. Dia tuh suka yang tinggi-tinggi, heran. Lurus. Lu kan khusus karyawan dulu di sini. Dia tuh sukanya yang tinggi-tinggi. Siapa yang suka tinggi? Ini, gak mau. Iya, Ra. Minta fotoin. Fotoin, Udin. Aku mau foto. Pengen banget. Lihat. Gak ada HP-nya. Pakai apanya kenapa? Ya Allah, buat aja. Gak apa-apa, Ra. Kamu yang fotoin Ira, aku yang bikin foto kan? Iya, pengen banget. Iya, Ra. Ini unyu-unyu banget sih anjir. Coba Lama banget nih. Dia tadi buat foto-foto yang Gini. Diam ya. Iya bener sih kayaknya. Mau enggak? Enggak. Lu ada setengah. Berarti 2 kali. 5 kali. Tahu? Enggak. Udah. Kan 2 kali. Full karo ora, berarti kan? Kok ketawa sih? Iya lah, iya lah. Tapi bener kan? 2 kali. Balik aja, males ah. Udah amat orang urus. Nanti ambil HP-nya gue. Jawabannya ada pada ini. Dari satu Maret, kita bisa memulai perubahan. Ayo, sabar sih. Indonesia
Tapi kan kalau misalkan kayak gitu nggak bisa. Apa sih saya? Tapi siapa yang fotoin? Tangan Alin satu aja berarti. Alin pegangnya satu doang. Indonesia bahkan menjadi penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Pengolahan sampah menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para pihak. Oleh karena itu, pihak Indonesia mengimplementasikan Konvensi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor E75 Tahun 2019 dengan melakukan pengendalian sampah. Ini kayak wawancarain dia ya kan? Kurang itu nggak sih? Melakukan mulai dari cabang, Iya kan? Bintang tamu itu. Yakult Indonesia menghadirkan air terbaik sebuah langkah menuju lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Program ini mengapresiasi pelayanan setia yang berkontribusi dalam pengumpulan botol sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya jauh. Melalui aplikasi interaktif, Yakult mempermudah pelanggan dan Yakult Ready mendapatkan botol. Setiap botol memiliki Klik sini. kumpulkan poinnya dan akan mendapatkan hadiah menarik. Botol ini, wadah makan, jam dinding, dan lain. Botol Sama ikut ya. dan diubah menjadi berbagai bahan seperti meja, tempat tisu, wadah dan produk fungsional lainnya yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Kurang ini gak sih? Air tinggi cowok adalah langkah sederhana untuk mendukung lingkungan yang lebih bersih. Dengan demikian, kita ikut mengurangi sampah plastik dan membantu proses daur ulang. Yakult Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas program, mengedukasi masyarakat dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. Bersama, kita wujudkan perubahan nyata untuk umat. Belum cowok. Gimana sih? Inilah konsep Shopee, edukasi bisnis global untuk kehidupan yang lebih baik. Shopee itu adalah alat produksi digital yang mengajarkan pembelajaran akan makanan, mulai dari pembelajaran tahan hingga pola Sampai akhirnya emang udah positif. di sekolah. Yakult berkomitmen dengan Shopee itu seminar ilmiah Shopee nutrisi dan edukasi. Seminar ini membahas informasi tentang bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2040. Pada hari ini, kesempatan ini kita mendapatkan masukan. Udah ya cepetan 1, 2, 3. Terima kasih sekali Pak Sekjen dari Yakult karena atas inisiatifnya. Sampai aja Ini yang kita perlu nggak mungkin terjadi mereka ini tanpa substansi, tanpa komunitas, tanpa kita melakukan tujuan kita. Maka pada saat saya dipanggil Yakult ke sini, bagian dari upaya kami mulai mengatur. Tidak ada sampah. Kecuali apa? Kecuali asli. Tapi untuk bayi hingga usia 4 bulan harus ada LPH-nya.
edukasi, makan bergizi untuk Indonesia Emas 2045. Yakult, minuman probiotik ini diciptakan oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1935 di Jepang. Hadir dengan misi yang mulia, yaitu menjaga kesehatan masyarakat melalui pencernaan yang baik. Yakult hadir di Indonesia pada tahun 1990. Paket Yakult Indonesia pertama kali didirikan di Jalan Tinggi, Pasar Rebo, Jakarta Pusat. Untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, Yakult memindahkan fasilitas produksinya sesuai di tahun 1997. Pabrik modern ini dilengkapi dengan robot untuk membantu proses penyusunan Yakult sebelum disimpan di ruang tinggi dan mulai menggunakan panel surya sebagai bagian Di foto kita nggak ada. Kemasan menjadi daya tarik pelanggan dan Yakult original tampil lebih segar dalam edisi pelangi, warna berbeda, manfaat tak sama. Kirim foto yang ini. Nanti belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, selamat datang di rumah ini kembali. Gimana jalan saya tadi? Capek? Enggak ya. Oke, sambil santai, silakan bisa menikmati makanan labornya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya misalkan mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang mau bertanya seperti full, silakan bisa ditanyakan, bisa angkat tangannya, nanti diberikan mic sama Kak kita. Baik, sambil silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan rekan-rekan yang mau tanya bisa angkat tangan dulu. Kita udah nyiapin pertanyaan. 1, 2. Tanya angkat tangan. Banyak ya, ini gantian. 1. Perkenalkan saya Lira, mohon izin bertanya. Tadi kan sempat jelaskan mengenai promosinya. Promosinya kan menggunakan driver sama di sales. Itu kalau misalkan kita lihat di era digital sekarang yang serba online, itu apakah masih relevan ya Pak? Soalnya kebanyakan di desa saya yang bekerja sebagai ladi Yakult itu berhenti. Mungkin karena kurangnya permintaan dari masyarakat juga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Kita geser ke sebelah sini. Izin, nama saya Bintang Arif Fatala. Jadi pertanyaan saya itu untuk konsumsi Yakult seharinya itu ada batas maksimalnya nggak? Dan kalau misalnya ada dan kita konsumsi secara berlebihan itu ada efek sampingnya apa tidak ya? Mengenai aturan minumnya ya, ini apakah ada efek samping jika mungkin minumnya Yakult berlebihan. Terima kasih. Silakan yang lain. Sebelah sini dulu ya. Perkenalkan nama saya Alvia Tobama. Izin bertanya, kan tadi udah dijelaskan ya Pak, produk Yakult itu kan ada masa dalam 40 hari. Nah, jika dalam 40 hari itu di dalam toko yang udah dimasuki Yakult itu belum terjual, apakah perusahaan itu mengambil produk Yakultnya kembali atau tidak? Dan jika mengambil kembali itu Yakult yang sudah kadaluarsa itu diapakan? Terima kasih. Dibuang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaita Alisa. Saya ingin bertanya Pak, mungkin bagaimana sih cara perusahaan Yakult itu membuat strategi pemasaran digital yang efektif dan efisien di era industrialisasi ini? Dan bisa nggak Pak untuk menjelaskan promosi digital apa sih yang paling efektif sejauh ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Kita kelompok kita nggak pernah nanya. Kelompok kita nggak pernah nanya. Saya izin bertanya sebelumnya. Pertanyaannya bagaimana Lah, yang mana pertanyaan? perusahaan Yakult ini menjaga loyalitas konsumen di Cara menjaga loyalitas konsumen ya. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah ada 5 pertanyaan, ya 5 penanya. Kami simpan dulu ya pertanyaannya, biar dijelaskan dulu oleh Kak Anissa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Peter. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ini saya coba jawab satu persatu dan saya sampaikan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini menanyakan apakah
relevan ya, menggunakan sistem distribusi Yakult Ready? Saya jawab masih. Kenapa masih? Karena yang pertama banyak pelanggan rumahan ya. Jadi pelanggan Yakult itu kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, jadi sangat masih sekali masih relevan memakai Yakult Ready. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita masih mempertahankan Yakult Ready? Karena kita juga bisa memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin berkarir. Nah, seperti itu. Karena kalau untuk jadi Yakult Ready tidak ada batasan usianya. Kemudian cuma untuk syarat itu yang pertama nggak ada batasan usia. Cuma yang dibutuhkan untuk jadi Yakult Ready itu adalah ibu yang sudah menikah atau sudah pernah menikah. Seperti itu. Jadi itu kenapa saat ini banyak Yakult Ready itu yang terbantu perekonomian. Memang tidak semua ya, mungkin ada beberapa hambatan-hambatan dilalui, mungkin jadi ada beberapa Yakult Ready itu tidak bisa bertahan lama. Tetapi itu masih kita lakukan karena kita masih peduli kepada ibu rumah tangga yang ingin meningkatkan perekonomiannya. Mungkin rekan-rekan bisa dilihat di sekitar tempat tinggal di rumahnya, apakah ada tempat kerja yang mempekerjakan ijazah minimal SMP saat ini? Apakah ada? Apakah banyak? Ya, itu. Nah, Yakult ini untuk ibu Yakult Ready itu pendidikannya minimal SMP. Nah, itu. Jadi nggak ribet-ribet kok. Yang penting ya ibu ini mau bekerja udah itu aja. Nggak ada syarat harus ini itu nggak ada. Nanti untuk komunikasi dilatih, kita ada pelatihannya, seragam dikasih, dan untuk penjualannya pun tidak, jualannya itu nggak dari jam 8 sampai jam 5 tidak, fleksibel, Yakult itu fleksibel. Jadi ya cuma kerja itu pagi mungkin sekitar 2 atau 3 jam, pulang ke rumah masih bisa masak, masih bisa bersih-bersih rumah ya. Kemudian nanti siang itu ke center untuk ambil stok Yakult untuk dijual sore dan besok pagi. Nah, setelah dari center siang bisa pulang ke rumah ya, kemudian bisa mengurus rumah tangga, persiapan yang dan yang lain-lain. Nanti sore delivery. Jadi sehari itu cuma kerjanya ya mungkin cuma 3 kali atau 2 kali dalam kurun waktu 2 atau 3 jam. Seperti itu. Jadi nggak full seperti saya ini ya, mungkin dari jam 8 sampai jam 5 tidak. Kerjanya itu waktunya bebas. Jadi sambil bekerja, tetapi juga tidak meninggalkan fungsi sebagai ibu rumah tangga. Itu kenapa kita masih mempertahankan sampai saat ini Yakult Ready dan masih sangat relevan sekali di era digital saat ini. Karena pelanggan Yakult itu kebanyakan ibu rumah tangga. Jadi rekan-rekan jangan dilihat saat ini era digital masih semua itu serba digital, tidak. Karena kita juga harus melihat realita di lapangan. Nah, apakah di era digital saat ini semua masyarakat Indonesia paham digital? Jawabannya adalah ya belum. Separuhnya pun belum. Kalau di kota-kota besar, ya semua mungkin pakai digital semua. Seperti itu. Kalau di daerah belum. Nah, jadi itu kenapa kita masih mempertahankan sistem distribusi Yakult ini. Selain efektif, kita juga bisa membantu ibu-ibu yang ingin punya karir. Nah, itu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini menanyakan untuk batas maksimal minum Yakult per hari itu berapa? Untuk Yakult sendiri ini tidak ada batasannya. Jadi kita bebas mau minum Yakult lebih dari 1 botol dalam 1 hari silakan. Mau minum 1 botol boleh, lebih silakan. Mau sampai minum 5 botol pun silakan saja. Jadi tidak ada efek samping negatif. Nah, Yakult ini memang kesehatan yang bebas mau dikonsumsi kapanpun dalam jumlah berapapun boleh, silakan saja.
perlu kita tekankan di sini sebenarnya untuk minum Yakult itu bukan berarti sekali minum jumlahnya banyak, tidak. Jadi untuk minum Yakult itu rutin setiap hari. Jumlahnya berapa? Bebas. Ya minimal 1 botol setiap hari sudah cukup. Tapi kalau misalnya minum lebih, monggo. Tidak ada efek sampingnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, jadi menanyakan untuk Yakult yang sudah expired itu akan diapakan ya? Nah, jadi kalau rekan-rekan masih ingat ya, distribusi Yakult kan ada dua, ada Yakult Ready sama direct sales. Jadi mereka ini akan mengirimkan, mereka juga akan menarik produk seperti itu. Jadi kita tidak melibatkan pihak ketiga untuk menarik produknya. Jadi semua dihancur sendiri. Nah, kalau yang sudah expired itu nanti akan dihancurkan di cabang masing-masing. Jadi nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa diolah lagi, tidak bisa dijual murah seperti itu. Jadi kalau memang sudah expired, dia dihancurkan selesai. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini menanyakan untuk strategi digital ya yang kita lakukan saat ini. Kalau untuk strategi digital sendiri, kalau rekan-rekan buka website Yakult, itu di situ ada bisa pesan online, nanti bisa diantarkan sama Yakult Ready. Tetapi itu masih di daerah tertentu saja, belum semuanya. Nah, masih belum semuanya. Jadi memang kalau setahu saya jalan itu di daerah Jakarta, itu sudah jalan. Jadi bisa pesan dari website ya, nanti bisa pesan dari situ, nanti diantar sama Yakult Ready. Nah, apakah Yakult tidak bisa dijual di e-commerce misalnya seperti itu? Nah, karena syarat Yakult itu harus disimpan dalam kondisi yang dingin. Kalau misalnya kita jual Yakult yang tidak dingin, bakterinya mati. Yang dikonsumsi apa? Manfaatnya apa? Seperti itu. Karena Yakult itu yang dijual adalah bakterinya. Kenapa harus disimpan dalam kondisi yang dingin? Supaya manfaat dan kualitas Yakult tetap terjaga dengan baik. Kecuali si penjual ini deliverynya kondisi dingin, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tidak dijual itu dalam kondisi yang tidak dingin, ya nanti bakterinya. Nah, ini pembelinya kan tidak benar. Itu kenapa kita terbatas. Nah, jadi memang masih belum ya. Kalau untuk marketingnya, untuk penjualannya secara digital memang masih belum berjalan maksimal. Karena memang kita masih di daerah Jakarta saja ya. Kalau daerah-daerah yang lain masih belum seperti itu. Juga syarat untuk menjual Yakult itu Yakultnya harus disimpan dalam kondisi yang dingin dan diantarkannya pun dalam kondisi yang dingin. Kita ada istilah namanya cold chain ya. Jadi kita mengantarkan Yakult dari pabrik dalam kondisi dingin, distribusinya dalam kondisi yang dingin, kemudian sampai di cabang dalam kondisi yang dingin, diantarkan ke konsumen dalam kondisi yang dingin, supaya saat dan kualitas Yakult tetap terjaga dengan baik. Kalau untuk promosi, nah ini kita juga memanfaatkan era sekarang. Karena kan sekarang kan eranya kan digital, pasti rekan-rekan punya sosmed. Nah itu kita untuk promosi ya, untuk promosi kegiatan, untuk campaign atau ada challenge itu kita memaksimalkan akun-akun sosial media dari Yakult. Ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok. Nah itu di situ. Jadi kita share-nya ke situ. Kalau misalnya informasi itu bisa di share di sosial media Yakult atau di website juga ada seperti itu. Lebih ke promosinya ya. Kalau untuk marketingnya kita ya masih secara konvensional. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, pelanggan kita itu adalah ibu rumah tangga seperti itu. Jadi secara langsung. Jadi lebih enak secara langsung karena selain nanti untuk sistem distribusi Yakult Ready sama direct sales itu mereka tidak hanya mengantarkan Yakult pulang, ya, tapi ada komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang kita jaga. Komunikasi antar pelanggan. Jadi dari antara penjual sama pelanggan itulah kita jaga komunikasinya. Jadi banyak ibu-ibu itu yang akrab sama Yakult Ready. Nah, seperti itu. Jadi itulah cara kita untuk
menjaga ini juga sekaligus menjawab pertanyaan terakhir ya, gimana cara kita menjaga loyalitas konsumen ini. Itu tadi dengan komunikasi. Senjata kita ada di komunikasi. Komunikasi secara langsung, bukan komunikasi memakai alat bantu handphone. Jadi komunikasinya itu secara door to door, langsung ketemu sama pelanggan, ngobrol. Kemudian kita juga bisa bertukar informasi tentang mungkin ada penelitian dari Yakult yang terbaru apa, manfaat Yakult apa, itulah. Akhirnya konsumen ini dapat nilai lebih dari komunikasi yang dilakukan oleh sistem marketing kami, baik direct sales atau Yakult tadi. Seperti itu. Jadi dengan kita menjaga komunikasi yang baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita menjaga komitmen untuk produksi Yakult. Jadi ya kami hanya mengirimkan Yakult yang sudah lolos dari uji quality control. Jadi kualitas yang kita jaga. Jadi kami tidak mengirimkan produk yang tidak gagal uji atau tidak lolos dari uji quality control. Kalau yang sudah seperti itu, misalnya ada produk yang tidak lolos dari uji quality control, itu akan dimusnahkan. Tidak bisa dipakai lagi, harus dimusnahkan semuanya. Nah, seperti itu. Itu kita jaga supaya secara kualitas terjaga dengan baik. Jadi kita memberikan produk yang terbaik untuk pelanggan kita, supaya pelanggan kita itu tetap mendapatkan manfaat yang baik juga. Nah, jadi seperti itu ya. Itu cara kita menjaga loyalitas konsumen kita. Oke, baik, untuk semua pertanyaan sudah saya jawab. Saya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau bertanya lagi, bisa dikirimkan saja ke sosial media pun, nanti akan dijawab oleh tim. Ya, sama dicek juga ya di bulan Januari. Saya ada campaign-nya, ini juga sudah kita share di sosial media pun. Nah, ini campaign yang baru ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan kalau misalnya mau ikutan boleh. Caranya gimana? Nanti bisa mengumpulkan 50 botol Yakult ya tiap bulannya dari periode Januari sampai Maret. Dikumpulkan di mana? Di Yakult Ready. Jadi kalau di sekitar tempat tinggal di situ ada Yakult Ready, bisa. Nanti akan didaftarkan. Nah, hadiahnya apa? Hadiah utamanya ini ada motor, ada motor metik, ada HP, ada tab, ada motor listrik dan yang lain sebagainya. Nah, kalau yang ini berlangsungnya dari bulan Januari sampai Maret. Siapa tahu nanti Bapak Ibu akan beruntung ya, nanti bisa dapat hadiahnya. Kalau challenge-challenge sebelumnya kita juga sudah ada yang senang di Yakult, untuk hadiahnya liburan ke Malaysia kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu ada challenge-nya itu membuat minuman racikan Yakult. Hadiahnya itu kalau tidak salah iPhone 15 kalau tidak salah. Nah, yang ini hadiahnya motor. Boleh silakan kalau mau ikutan boleh, caranya gampang. Jadi bisa diakses ke sosial media Yakult atau di scan barcode di depan ini ada Instagram sama TikTok. Bebas kalau mau itu boleh silakan. Caranya itu dia mengumpulkan 50 botol setiap bulannya ke Yakult Ready di area tempat tinggal Oke, baik, untuk sesi yang terakhir kita akan masuk ke sesi penyampaian pesan dan kesan. Nah, silakan dari Bapak Ibu dosen yang mewakili untuk menyampaikan pesan dan kesannya, monggo silakan. Kita ada yang mengikuti waktu dan tempat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman ya. Setelah ini kan kita langsung menuju ke Malang. Jadi kita selesaikan hari ini untuk kunjungan yang kedua. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan dari PT Yakult. Karena ini merupakan angkatan pertama di prodi bisnis digital.
yang mana prodi bisnis digital ini kami mengunjungi PT Yakult ini sebagai bagian dari proses belajar. Artinya teman-teman di sini pengen mengetahui bagaimana proses produksi, proses operasional, kemudian sampai dengan proses pemasaran. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Yakult ya, bahwasanya pemasaran di Yakult ini menggunakan pemasaran langsung dan juga pemasaran langsung, itu satunya lagi adalah dengan menggunakan yang pemasaran lady tadi, Yakult lady. Jadi ini merupakan sebuah insight baru bagi kami, menambah wawasan kami tentunya, dan insya Allah ke depan kerjasama ini tetap terjadi. Dan karena tentunya di produksi digital itu ke depan akan ada aktivitas yang lain yang mungkin jumlahnya lebih banyak daripada ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila nanti dari teman-teman tadi selama proses mulai dari melakukan mini conference di sini sampai dengan melakukan company tour para kekeliruan, kami selaku perwakilan dari program studi digital mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buta. Kita udah habis. Terus ada yang buta. Iya kan? Aduh, buta kenapa? Apa? Diskon mau banget ya? Enggak. Katanya mau tanya. Gimana ya? Enggak aja. Baik, terima kasih atas pesan-pesannya dan kemudian cinderamatanya ya. Dalam kami simak sebenarnya kita bahwa begitu dan rekan semuanya sudah pernah berkunjung ke pabrik Yakult. Baik, dengan pesan dan kesan tadi, maka bagaimana keluar kegiatan kita di sore hari ini dan kemudian dari Bapak Ibu dan rekan semuanya sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke pabrik Yakult. Semoga akan sampai tadi bisa enak banget. Nah, nanti sebelum pulang, Bapak Ibu dan